Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya tentunya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalian pernah mendengar bahwa doa orang teraniaya lebih cepat dikabulkan. Sebenarnya dalam kepercayaan agama Islam, memiliki iman serta hubungan yang baik antara makhluk dan pencipta adalah faktor utama dikabulkannya setiap doa. Tak heran, di negara mayoritas muslim ini mendatangi orang-orang soleh untuk minta didoakan supaya menjadi kebiasaan yang menjadi di setiap daerah. Akan tetapi, selain maknanya, doa orang teraniaya maupun doa orang yang soleh, masih ada satu jenis manusia yang doanya lebih cepat dikabulkan. Hampir setiap ajaran agama, doa menjadi sebuah kebutuhan paling mendasar yang harus dilakukan tatkala seseorang hendak menginginkan sesuatu. Memang setiap agama memiliki tata cara serta ramalan-ramalan doa yang berbeda. Akan tetapi, khusus dalam agama Islam, doa bukan hanya tentang permohonan seorang hamba yang ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dapat membuktikan seberapa baik hubungan kita kepada Sang Pencipta. Asalnya, percaya atau tidak, ketika seorang hamba menjaga hubungannya kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka hal tersebut akan menjadi penyebab utama dikabulkannya sebuah doa. Sayangnya, faktor dikabulkannya doa dengan cara menjadi hamba yang taat masih jarang diterapkan oleh banyak umat muslim. Akibatnya, di saat sekarang ini terdapat sebuah fenomena di mana sebagian umat muslim merasa kurang percaya terhadap keajaiban sebuah doa. Lebih aneh lagi, sering ditemukan orang-orang yang doa yang dimohonkan itu tak kunjung terkabul, maka mereka menganggap bahwa berdoa hanyalah perbuatan sia-sia. Padahal melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat muslim diajarkan untuk selalu menjadikan doa sebagai bentuk ikhtiar mendapatkan hal yang diimpikan. Kita memang tidak bisa menafikan, sekalipun ibadah seorang muslim sudah terlihat baik, masih ada segelintir dari mereka yang doanya tidak terkabul. Terkait kondisi baru, Syekh Dr. Mahmud yang lebih dari organisasi Dar Al-Iftah Mesir mengatakan, ada 3 cara Allah dalam mengabulkan doa hambanya. Pertama, doa itu dikabulkan ketika masih hidup di dunia. Kedua, doa seorang hamba dikabulkan namun disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi penolong saat di akhir. Yang ketiga, doa itu selamanya dikabulkan sesuai dengan apa yang dimohonkan. Tapi bisa saja dikabulkan dengan cara menghindarkan seorang hamba dari musibah atau penyakit. 3 hal tersebut disandarkan pada salah satu hadis sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada seorang pun yang meminta dengan sebuah doa kecuali Allah akan mengabulkan sesuai dengan apa yang dimintanya atau menghindarkan dari keburukan atau semacamnya, selama dia tidak memanjatkan doa yang mengandung dosa atau pemutus silaturahim. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sebenarnya selain menjaga hubungan baik dengan Allah, mengetahui waktu terbaik untuk berdoa juga bisa menjadi sebab dikabulkannya doa. Bagaimana tidak? Berdasarkan beberapa literatur keislaman, terdapat waktu khusus yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah agar digunakan untuk berdoa. Dan sangat sayang,
jika dilewatkan. Pertama adalah waktu sahur atau sepertiga malam terakhir. Dikutip dari buku Jangan Takut Hadapi Hidup karya Abdullah Al-Qarni, setiap waktu sahur atau sepertiga malam terakhir merupakan waktu di mana Allah turun menuju langit dunia sesuai dengan keagungannya. Lebih istimewanya lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala telah berada di dunia, Sang Pencipta akan menyeru kepada hambanya dengan berkata, "Ada yang mau meminta, maka aku akan memberinya. Ada yang mau berdoa, maka aku akan mengabulkannya. Adakah orang meminta ampunan, maka aku akan mengampuninya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selain sepertiga malam terakhir, waktu yang kerap juga digunakan Rasulullah SAW untuk berdoa adalah ketika sebelum salam atau setelah membaca bacaan tahiyat terakhir. Dalam riwayat Imam Tirmizi, hal tersebut pernah ditanyakan seorang sahabat dengan berkata, "Wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala?" Dengan yakin beliau menjawab, "Kamu bisa melakukannya sepertiga malam terakhir dan di akhir salat wajib, tatkala mustajabnya dengan sebelum salam." Satu lagi, waktu doa paling efektif yang jarang diketahui umat muslim yaitu ketika hujan sedang turun. Mirisnya, masih ada segelintir umat muslim yang merasa marah, terlebih lagi jika hujan turun secara tiba-tiba. Padahal sudah bukan rahasia lagi, air hujan entah yang turun secara tiba-tiba atau tidak terjadi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, daripada menghabiskan energi pada hal-hal di luar kehendak kita seperti hujan, ada baiknya jika waktu tersebut dimanfaatkan untuk berdoa kepada Allah. Apalagi Rasulullah SAW pernah bersabda, doa tidak tertolak pada dua waktu, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Al-Hakim. Terlepas dari waktu-waktu mustajab untuk berdoa, ada hal menarik yang sering dilakukan masyarakat Muslim Indonesia terkait perkara doa. Mungkin kalian pernah melihat atau bahkan melakukan kebiasaan sebagian warga Muslim negara kita yang mendatangi orang alim dan soleh dengan maksud meminta untuk didoakan. Apabila merujuk pada jumhur ulama, meminta orang lain untuk mendoakan kita adalah perkara yang masih diperselisihkan dari segi hukumannya. Ada juga yang mengatakan makruh, ada juga mengatakan mubah. Dalam kitab Azilah wal Fawaid, kecuali Al-Shah sebagai ulama yang dimakruhkan memiliki alasan bahwa meminta doa pada orang lain, entah ia soleh maupun alim, tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, pendapat seorang dibantah sebagian ulama lainnya, sebab dalam riwayat Imam Ahmad, Umar bin Khattab pertama meminta izin kepada Rasulullah lantaran ingin menunaikan ibadah umrah. Seketika Rasulullah SAW berkata kepada Umar, "Wahai sahabatku, sertakanlah kami dalam doa-doamu dan jangan lupakanlah kami." Dari riwayat tersebut, Rasulullah secara jelas mencontohkan jika meminta doa kepada orang-orang saleh bukanlah hal yang dilarang oleh Allah, selama doa yang diminta itu tidak ditunjukkan untuk perkara-perkara negatif. Menariknya, sepanjang masa kenabian, Rasulullah SAW tidak hanya meminta doa kepada sahabatnya yang soleh seperti Umar bin Khattab, namun pada riwayat yang lain ternyata beliau sangat menganjurkan umatnya untuk meminta doa kepada orang yang sedang sakit. Selama sakitnya bukan gangguan jiwa, anjurannya tersebut tentu terdengar tak wajar bagi kita yang masih awam. Apalagi tradisi warga Muslim Indonesia, orang yang sedang berjuang melawan sakit biasanya hanya dijenguk dan doakan kesembuhannya. Dalam kitab Al-Azhar karya Imam Nawawi rahimahullah, perintah meminta doa kepada orang sakit sesuai dengan sabda Rasulullah SAW berikut. Bila kamu mengunjungi orang sakit, mintalah doa untuk mendoakannya. Karena sesungguhnya doa mereka sama dengan doa malaikat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengetahui betapa istimewanya orang yang sakit
dari hadis barusan seharusnya berubah anggapan kita bahwa meski terlihat lemah, tak berdaya, siapa sangka jika doa orang sakit sama dengan doa malaikat. Alasannya, orang yang sedang sakit biasanya lebih sering mengucapkan lafaz-lafaz zikir sebagaimana kebiasaan para malaikat. Terlebih lagi, seperti yang telah kalian ketahui, doa para malaikat adalah doa yang paling cepat dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, tak ada salahnya ketika keluarga atau kerabat kita yang sedang sakit, maka selain mendoakan kesembuhannya, ada baiknya jika kita juga meminta untuk didoakan. Namun, penting untuk diingat, tujuan utama menjenguk orang sakit yaitu untuk menghibur dan meringankan beban yang dideritanya. Jangan sampai karena ingin mendapat doa, kita tidak memperhatikan kondisi orang sakit. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kalian sebelumnya meminta doa pada orang yang sedang sakit? Wallahu alam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.